Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu, amma ba'd. Sanafidina a'azakumullah. Alhamdulillah ta'ala, kita sudah menyelesaikan al-faslul awal, fasl yang pertama dari al-marhalatul ula, dari marhalah yang pertama daripada tafsir, yaitu tafsir fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kita sudah menyelesaikan fasal yang pertama, yaitu menjelaskan tentang fahmun Nabi, pemahaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in terhadap Al-Qur'an, dan juga penyebutan tentang masadir tafsir, sumber-sumber tafsir pada tahapan yang pertama ini. Sekarang kita masuk pada al-faslul tsani, fasal yang kedua dari pembahasan atau dari marhalah yang pertama ini, yaitu yang berkaitan dengan al-mufassirun minas sahabah, para ahli tafsir dari kalangan para sahabat, yakni asyharul mufassirin indahum, yakni para mufassir yang paling masyhur di kalangan para sahabat. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis rahimahullahu taala, al-fasl ats-tsani, fasal yang kedua, al-mufassiruna min as-sahabah, ahli tafsir dari para sahabat. Ishtahara bit-tafsir min as-sahabah adadun qalil, masyhur dengan tafsir dari kalangan para sahabat adadun qalil, jumlah yang sedikit, yakni sedikit sekali dari kalangan para sahabat yang berbicara tentang tafsir. Qalu fil Qur'ani bima sami'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mubasharatan aw bil wasithah, di mana mereka berkomentar tentang Al-Qur'an sesuai dengan apa yang mereka dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik secara langsung atau dengan perantara. Wa bima syahaduhu min asbabin nuzul, dan dengan apa yang mereka lihat, mereka saksikan berupa sebab-sebab turunnya ayat. Wa bima fatahallahu bihi alaihim min tariqir ra'yi wal ijtihad, dan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk mereka berupa jalan ar-ra'yu, yakni al-aql, dan al-ijtihad. Sedikit dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang berbicara tentang tafsir. Imma tafsir yang mereka ambil langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau tafsir yang mereka fahami dengan asbabun nuzul yang mereka saksikan secara langsung, atau tafsir yang berkaitan dengan ijtihad dan ra'yu mereka. Nah, wa qad 'adda Suyuti rahimahullah fil itqan man ishtahara bit tafsir min as-sahaba wa sammahum wa hum, dan al-Imam As-Suyuti rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau Al-Itqan, menyebutkan para sahabat yang masyhur dengan tafsir dan membawakan nama mereka. Mereka adalah Al-Khulafaul Arba'ah, khalifah yang 4. Siapa itu? Abu Bakar, terus wa Umar, wa Utsman, wa Ali. 4. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah bin Utsman, kemudian Utsman bin Affan, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. 4 orang. Wa Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, wa Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, wa Ubay bin Ka'b, wa Zaid bin Thabit, Zaid bin Thabit, wa Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin
Abdullah bin Qais, Abu Musa al-Asy'ari, wa Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan juga Abdullah bin Zubair, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka semua. Ini yang masyhur. Wa hunaka man takallama fi tafsir min as-sahabah ghair haula. Dan di sana ada orang-orang yang berbicara tentang tafsir dari kalangan para sahabat selain orang yang disebutkan di atas. Di atas itu jumlahnya berapa? 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Nah, yang di atas jumlahnya 10. Ya kan? Ayo. Ada yang lain seperti Anas bin Malik, wa Abu Hurairah, wa Abdullah bin Umar, wa Jabir bin Abdullah, wa Abdullah bin Amr bin al-As, dan Abdullah bin Amr bin al-As, wa Aisyah, dan Aisyah. Ghaira anna ma nuqila anhum fi at-tafsir qalilun jiddan. Tetapi yang dinukilkan dari orang-orang ini, Anas, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Ibnu Amr, Aisyah, dari 6 orang ini yang dinukilkan tafsir dari mereka itu qalilun jiddan, sedikit sekali. Wa lam yakul lahum min asy-syuhra bil qawli fil Qur'an kama kana lil 'ashara al-madhkurina awwalan. Dan mereka tidak terlalu masyhur, tidak terlalu dikenal dengan pendapat mereka dalam tafsir Al-Qur'an. Berbeda dengan 10 orang yang sudah disebutkan pertama. Jadi 10 yang pertama yang sudah disebutkan itu masyhur dengan tafsir. Adapun 6 orang setelah mereka itu kali riwayat dari mereka tentang tafsir itu sedikit sekali. Kama anna al-'ashara alladziina ishtaharu bit-tafsir tafawatu qillatan wa kathratan. Sebagaimana 10 yang pertama tadi disebutkan, mereka itu masyhur dengan tafsir, tetapi mereka itu bersingkat-singkat dari segi qillah wa kathrah. Ada yang meriwayatkan qillah sedikit, ada yang meriwayatkan tentang tafsir kathrah banyak. Fa Abu Bakr wa Umar wa Utsman lam yarid anhum fi tafsir illa an-nazar al-yasir. Adapun Abu Bakar, Umar, Utsman tidak disebutkan dari mereka tafsir melainkan sedikit sekali. Nazar dengan yasir itu sama. An-nazar al-yasir itu sama, qalil, syai'un qalil. Wa yarji'u as-sababu fi dzalika ila, hal itu dikarenakan yakni Abu Bakar, Umar dan Utsman itu tidak terlalu banyak meriwayatkan tentang tafsir dikarenakan beberapa sebab. Di antaranya taqaddumi wafatihim, terlalu cepat kematian mereka. Abu Bakar beliau mati umur 63, sama seperti Rasul. Sahabat Umar mati umur 63. Sahabat Utsman mati umur 63 ala qaul. Nah, ala qaulin. Ini yang pertama, dikarenakan kematian mereka itu lebih cepat, lebih dulu mereka meninggal. Dikarenakan mereka adraku al-jahiliyah, kebanyakan mereka masih mendapati masa-masa jahiliyah sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti Abu Bakar atau bahkan Umar. Kalau Umar ini ketika di masa jahiliyah ini sering diutus oleh kabilahnya untuk menghadapi peperangan antar kabilah. Itu Umar. Jadi kalau ada kabilah fulan perang, yang diutus untuk mendamaikan Umar. Diutus sendirian, tidak pakai menjaga, sendirian berangkat. Itu Umar. Sahabat Utsman juga demikian. Kalau Abu Bakar dan Utsman itu lebih dikenal kebaikannya dalam di masa jahiliyah. Kalau sahabat Umar itu berfoya-foya di masa jahiliyah. Yang pertama, wastighalihim bimuhimmal al-khalifah, itu tidak pakai tak dia. Salah dekatnya ya. Ya. Ka'annahu la'ala shawab fi muhimmatil khilafah. Nah, itu salah itu. Maklum, kita mainnya copy paste dari komputer jadinya begini. Nah,
wastighalihim bimuhimmatil khilafati wal futuhat, dan dikarenakan sibuknya mereka mengurusi urusan kekhilafahan dan urusan futuhat, peperangan, pembukaan kota-kota besar. Di zaman Abu Bakar terkenal dengan kalau di zaman Abu Bakar sebelum perang Riddah, Ghazwatul Riddah, itu pernah terjadi perang pembukaan kota Romawi yang detik-detik menjelang kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Rasul, Abu Bakar, Umar ikut perang ketika itu. Yang menjadi pimpinan siapa? Usama bin Zaid, yang ketika itu masih muda. Dikirim, tengah perjalanan terdengar kabar meninggalnya Rasul, balik ke Madinah. Balik, mereka goncang, tetap berangkat atau tidak. Akhirnya Abu Bakar dibayat menjadi khalifah, diberangkatkan Usama bin Zaid, ya, untuk membuka langkah pertama untuk membuka Romawi. Kemudian di zaman Abu Bakar juga terjadi yang namanya Riddah, Ayyamul Riddah, hari-hari kemurtadan para bangsa Arab. Ketika ditinggal mati sama Rasul, banyak dari mereka yang murtad, banyak di kalangan mereka yang tidak mau membayar zakat, sampai akhirnya diputuskan untuk perang. Ketika itu sebelum perang, debat dulu antara Abu Bakar dan Umar. Umar mengingkari, kok diperangi? Mereka sudah syahadat, jangan diperangi. Kata Abu Bakar, kamu di masa jahiliyah bagikan singa, tapi di masa Islam kok jadi begini, lembek sekali, katanya Abu Bakar. Akhirnya Umar memandang urusan, ternyata betul kebenaran bersama Abu Bakar. Akhirnya Umar ikut perang melawan para bangsa Arab yang murtad ketika itu. Di zaman Abu Bakar juga dibuka atau diperangi yang namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Namanya aslinya itu Maslamah. Namanya aslinya Maslamah, ditasghir menjadi Musailamah Al-Kadzdzab untuk tahqir, untuk menjelekkan dia. Musailamah Al-Kadzdzab, yang dikenal dengan Ghazwatu Yamamah, ya kan? Perang Yamamah, yang ketika itu kabilah Bani Hanifah murtad dan membela Musailamah Al-Kadzdzab. Akhirnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengutus beberapa pasukan untuk menyerang Musailamah Al-Kadzdzab dan dibunuh oleh siapa? Wahsy bin Harb, yang ketika itu sempat membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib di perang Uhud. Kemudian tombaknya disimpan dan digunakan untuk menyikat siapa? Musailamah Al-Kadzdzab. Pas kena mulutnya. Jadi ketika dikejar, terjepit, dia ada di balik tembok. Di balik tembok. Setannya, dia kan punya setan, seperti Aswad Al-Ansi. Punya setan dia. Setannya lagi ngamuk, sampai warnanya itu jadi ungu, keluar busanya. Lagi marah. Akhirnya diintip dari balik tembok, tembak sama Wahsy bin Harb, pas kena mulutnya, mati. Kemudian didatangi oleh salah sahabat Ansor, diangkat kepalanya, penggal. Ayo, perang Yamamah. Itu di zaman Abu Bakar, ya kan? Sibuk dengan urusan kekhilafahan, banyak yang murtad, lebih disibukkan dengan masalah ini, sampai tidak sempat untuk menyampaikan riwayat masalah tafsir. Umar, apalagi di zaman Umar, banyak sekali futuhat di zaman Umar. Malah kalau di zaman Umar itu lebih tersibukkan, seperti dua peperangan besar ketika melawan dua negara adidaya ketika itu. Romawi di mana? Di Roma. Rum hadhil yaum. Dan Romawi ya Roma saat ini. Ayo. Kemudian dengan Persia, di mana Persia? Di Iran, ya kan? Baik. Kalau perang melawan Romawi
itu dikenal dengan perang apa? Perang Yarmouk. Kalau perang melawan Persia dikenal dengan perang perang Madain. Harus kenal antum ya dengan sejarah-sejarah itu. Gimana? Antum kok tidak tahu sejarah salaf antum ini? Harus kenal sejarah salaf antum. Iya. Nah, itu sebagai pemicu kita untuk semangat. Perang Yarmouk melawan Romawi. Ketika itu di akhir-akhir menjelang kematian Abu Bakar, perang Yarmouk. Yang ketika itu menjadi pimpinan perangnya adalah Khalid ibnul Walid. Diberangkatkan, kemudian mendapat surat dari Madinah kalau Abu Bakar meninggal. Disimpan rahasia. Abu Bakar waktu itu langsung Umar dibaiat menjadi khalifah dan meminta agar Khalid bin Walid turun jabatan diganti oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Tapi Khalid diam, tidak mau ngomong. Kenapa? Khawatir nanti pasukan melemah. Terus akhirnya menang. Setelah menang diumumkan kematian Abu Bakar, mereka pulang membaiat Umar. Kemudian Khalid bin Walid diambil ghanimahnya oleh sahabat Umar. Semua yang ada yang di Khalid dibagi dua. Hatta sepatunya yang satu pasang itu dibagi dua. Sepatunya kasihkan kaum muslimin, bajunya kasihkan kaum muslimin, itunya pedangnya kasihkan kaum muslimin. Setiap diambil barangnya dia mengatakan sam'an wa ta'atan. Diambil sepatunya sam'an wa ta'atan, diambil pedangnya sam'an wa ta'atan, wa hakadha. Perang Yarmouk. Kemudian perang melawan Persia, perang Madain. Ini puncak kekalahan Persia. Sampai mereka berhasil dipojokkan menuju ke gedung putih. Jadi mereka punya gedung putih, pusat perbendaharaan Persia di situ. Yang disitulah terjadi keajaiban dunia, mengalahkan semua keajaiban yang ada, yaitu perang di atas laut. Tak pernah dengar kisahnya, ya kan? Ketahui, ya toh. Jadi ketika Persia itu diliputi dengan beberapa benteng. Benteng yang pertama diserang berminggu-minggu, jebol, masuk. Ketika itu pimpinannya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Anaknya Sa'ad itulah yang membunuh Husain. Ayo. Sa'ad bin Abi Waqqas tembus benteng 1, benteng 2, benteng 3 sampai benteng yang terakhir. Dibuka berbulan-bulan, berminggu-minggu, jebol, ternyata nggak ada orang. Masuk terus, lihat mereka dihadapkan dengan sungai Dajlah, ya kan, yang sempat dipakai mandi sama tentara Amerika ketika menyerang Irak. Nah, lebar sungainya besar, tidak ada skoci. Sedangkan di sebelah sana orang Persia sudah menunggu dengan panah mereka. Anggapan orang Persia mustahil kaum muslimin bisa lewat, tidak ada perahu. Akhirnya sahabat Sa'ad pun membagi pasukan menjadi 3, sayap kanan, sayap kiri, sayap tengah. Gitu. Sayap kanan dipimpin oleh fulan, sayap kiri dipimpin fulan, sayap tengah dipimpin langsung sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau langsung menyatakan kepada semua pasukan, diharapkan bagi semua pasukan untuk tidak bermaksiat sama sekali, taubat istighfar. Karena saya akan membelah lautan ini dengan kuda saya. Mereka semua mengatakan amin. Ya, kita sependapat dengan engkau wahai Sa'ad. Kalau semuanya taubat, pokoknya hening suasana, istighfar semuanya. Kalau kata Sa'ad, jangan ada yang maju sebelum takbir. Begitu dikumandangkan takbir, yang kanan maju. Takbir kedua kiri maju. Takbir ketiga tengah maju. Ternyata ya Allah, kuda tadi pun melayang di atas lautan. Wah. Larinya bukan di atas tanah lagi, tapi larinya di atas air. Orang Persia pun melongo. Loh, apa itu? Kata mereka Daiwana. Daiwana itu bahasa Persia, artinya adalah majnun.
Gila-gila katanya. Gak mungkin. Pemandangannya menakjubkan. Kosok-kosok matanya. Itu apa tidak ini sadar. Kok begitu? Akhirnya mereka pun masuk ke Gedung Putih, dibantai semua, dan diambillah satu karpet besar milik Persia yang kalau seandainya dijual itu mungkin bisa pakai makan sekian bulan. Besar karpetnya, dan di situ dilukis peta kekuasaan Persia. Persia memang dikenal dengan persenjataannya lengkap dan banyaknya personil, tapi goblok. Itu Persia, tidak tahu strategi perang. Tapi untuk masalah personil banyak, untuk masalah senjata lengkap. Romawi itu lebih dikenal dengan persenjataan yang serba mepet, tetapi strategi perangnya gitu. Jadi tidak pernah menang, tidak pernah ada yang bisa kalah. Yang ini terlalu banyak, di strateginya mantap, nyerang, mendal, 50-50, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Sejak dulu sudah. Akhirnya kalah Persia dengan perang Madain. Kemudian dilanjutkan membuka kota Damaskus, yang kemudian dibebaskan di situ Masjidil Aqsa, ya kan? Masjidil Aqsa dari tangannya orang-orang Romawi. Ketika itu Masjidil Aqsa dikuasai oleh Romawi, kemudian dibuka oleh sahabat Umar. Kemudian dilanjutkan membuka kota Mesir, ya kan? Membuka kota Mesir, yang ketika itu yang menjadi gubernurnya adalah sahabat Amr ibn al-As, ya kan? Nah, sekian banyak futuhat dan hawadits yang terjadi di zaman sahabat Umar. Untuk masalah hawadits banyak ya ikhwah. Kejadian-kejadian yang unik, yang antik di zaman Umar itu banyak. Kejadian yang disebut dengan Amur Rimadah. Antum tahu yang namanya Amur Rimadah? Pernah dengar istilah ini? Amur Rimadah itu kejadian orang makan orang di zaman sahabat Umar. Kenapa? Karena ketika itu ditimpa paceklik yang sangat, sampai pada tingkat manusia makan manusia. Yang kuat bantai yang lemah. Sampai dikisahkan ketika itu ada orang, ini kejadiannya di sebuah tempat, masih wilayahnya Umar. Dikisahkan ketika itu ada seseorang yang tidak menahu keadaan desa itu, yang ternyata seperti itu, bantai orang terus makan. Dia bertamu, subhanallah, dijamu sama penghuni rumahnya, dijamu. Tapi dia merasa heran, tidak ada pasar, tidak ada buah, tidak ada makanan, kosong kayak kota mati. Ya memang ketika itu paceklik. Ketika dia tidur, ini tamu, langsung digarap sama penghuni rumahnya. Diapakan? Dimakan. Langsung disate sama penghuni rumahnya, mati. Banyak hawadits dan juga futuhat di zaman sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu juga demikian, pelebaran wilayah kekuasaan Islam, meneruskan perjuangan Umar menghabisi Romawi. Karena memang ketika di zaman Umar, Romawi hanya sampai terdesak di Konstantinopel. Ya. Yang sekarang apa namanya kotanya itu? Istanbul. Sudah terusir dia dari Istanbul. Iya, pokoknya itulah. Itu pointen terakhir Romawi di situ. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Heraklnya sampai dia mati di situ. Luasan wilayah di zamannya Utsman. Kemudian Jam'ul Qira'ah dan juga Tadwinul Quran, itu di zamannya sahabat Utsman. Yang semua qiraah yang ada itu dihapus, Quran yang ditulis dengan qiraah yang lain dibakar dan disatukan dengan Rasul Utsmani. Ya kan? Baik. Dengan satu Al-Quran dicetak menjadi 5 Al-Quran, dikirim ke 5 negara ketika itu. Disatukan qiraahnya menjadi satu.
Kalau sahabat Utsman di akhir-akhirnya itu lebih disibukkan dengan para pemberontak. Dikarenakan setelah terbunuhnya sahabat Umar, pemberontak pun sudah mulai masuk sampai pada tingkat terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Itu sebab yang kedua. Sebab yang kedua dari apa ya ikhwah? Sebab yang kedua dari Masya Allah, atau terlalu nikmat ya dengan ceritanya. Tapi bingung. Iya, yang kedua dari mana ya? Yang kedua dari perang apa ini ya? Yang kedua dari sebab kenapa sahabat Abu Bakar, Umar dan Utsman tidak terlalu banyak dalam meriwayatkan tafsir. Ayo. Baik. Amma Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Adapun Ali bin Abi Thalib bahwa aksarul khulafa'ir rasyidin riwayatan anhu fit tafsir. Maka beliau itu paling banyak riwayatnya daripada 3 khalifah yang sebelumnya tentang masalah tafsir. Wasababu fi dzalika raji'un ila, sebabnya adalah tafarrughihi min muhimmat, itu sama juga itu, min muhimmatil khilafah muddatan tawilatan. Dikarenakan beliau tidak terlalu mengurusi urusan-urusan kekhalifahan pada zaman yang lumayan panjang. Damat ila nihayati khilafati Utsman radhiyallahu taala anhu, sampai pada puncaknya ketika terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Karena memang ketika Abu Bakar, Umar, Utsman menjabat sebagai khalifah, sahabat Ali tidak terlalu open dengan masalah urusan kekhilafahan. Tidak terlalu ngurusi masalah kekhilafahan. Ketika sahabat Utsman terbunuh, baru beliau dibaiat menjadi khalifah. Baru agak sibuk beliau. Ini yang pertama. Wa ta'akhkhur wafatihi ila zamanin kathurat fihi hajatun nas ila man yufassir lahum ma khafiya anhum min ma'anil Qur'an. Dan dikatakan kematian beliau agak akhir, ya, agak akhir. Sampai pada suatu zaman yang banyak sekali manusia itu butuh pada orang yang menjelaskan kepada mereka makna-makna Al-Quran yang masih samar. Wadzalika nasy'un min ittisa'i rif'atil Islam. Hal itu dikarenakan Islam sudah semakin menyebar. Wa dukhuli katsirin minal a'ajim fi dinillah, dan banyaknya orang-orang ajam yang masuk ke dalam agama Allah. Mimma kada yadhhabu bi khasa'is lughah al-arabiyyah. Sampai-sampai hampir saja kekhususan lughah bahasa Arab hampir hilang. Karena sudah nyapur banyak orang ajam yang masuk dalam Islam. Nah, maka butuh untuk menafsirkan Al-Qur'an ketika itu. وكذلك كثرت الرواية في التفسير عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب لحاجة الناس إليهم. Dan demikian pula banyak riwayat tentang tafsir dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan dikarenakan manusia itu butuh dengan mereka. Walisifatin amatin makkanat lahum wa li Ali bin Abi Thalib aidan fit tafsir. Dan dikarenakan sifat-sifat yang umum yang sangat kuat pada mereka dan juga pada Ali bin Abi Thalib tentang masalah tafsir. Hadhihi sifatu hiya, sifat-sifat itu adalah quwwatuhum fil lughatil arabiyyah, kekuatan mereka dalam masalah bahasa Arab. 4 orang ini diakui hujjatun fil lughah. Abdullah bin Abbas akan kita bawakan nanti bagaimanakah beliau, kekuatan beliau dalam masalah bahasa. Abdullah bin Mas'ud, apalagi Ubay bin Ka'ab, saya ada insyaallah biografinya. Ali bin Abi Thalib juga demikian kuat dalam masalah bahasa, sampai dijadikan sebuah permisalan oleh mereka para ulama, qadhiyatun wala aba hasanin lah. Kalau mereka mendapat ada permasalahan yang rumit, yang susah, mereka katakan qadhiyatun wala aba hasanin lah. Suatu kasus yang Abul Hasan tidak ada di dalamnya. Yakni sekalipun Abul Hasan yaitu Ali bin Abi Thalib itu saja tidak ikut campur dalam urusan ini, apalagi kita, yakni urusan yang jelimet tidak usah diurusi. Menunjukkan beliau itu hujjatun fil lughah. Wa ihatatuhum bimana'iha wa asalibiha, dan mereka juga menguasai semua sisi-sisi bahasa Arab dan uslub-uslub bahasa Arab.
wa 'adami taharrujihim min al-ijtihad wa taqriri ma wasalu ilaihi bi ijtihadihim, dan mereka tidak merasa berat untuk melakukan yang namanya ijtihad dan mengungkapkan apa yang mereka sampaikan dari ijtihad mereka. Yang ketiga, wa mukhalafatihim lin Nabi sallallahu alaihi wasallam mukhalafatan makkanathum min ma'rifatil hawadits allati nazalat fiha ayatul Quran. Dan juga mereka sering bercampur dengan Nabi SAW dengan pergaulan yang membuat mereka itu kuat dalam pengetahuan tentang kejadian-kejadian yang Al-Quran itu turun tentangnya. Yakni mereka itu langsung menyaksikan ayat itu turun. Di mana dia turun, tentang apa dia turun. Nastasni min dzalika Ibnu Abbas, kecuali Ibnu Abbas. Kalau Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, tiga-tiganya termasuk kibar as-sahabah. Adapun Ibnu Abbas, beliau tidak seperti mereka. Ka'innahu lam yulazim Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syababihi. Dikarenakan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu di waktu mudanya tidak terlalu lama mulazamah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Liwafatin Nabi alaihi salatu wasallam wa huwa fi sinni tsalitsa asyrata aw qaribin minha. Dikarenakan ketika Rasul meninggal, beliau ketika itu masih berumur 13 tahun atau lebih dari 13 tahun. Lakinnahu ista'adha an dzalika bi mulazamati kibarus sahabah. Tetapi beliau mengganti itu semua dengan beliau mulazamah dengan para kibarus sahabah. Ya'khudhu anhum wa yarwi lahum, mengambil dari mereka ilmu tafsir dan meriwayatkan dari mereka. Amma baqil 'asharah, adapun 10 yang sisa, wahum Zaid bin Thabit wa Abu Musa al-Ash'ari wa Abdullah bin Zubair, seperti Zaid bin Thabit, Abu Musa, Abdullah bin Zubair, fahum, maka mereka wa in ishtaharu bit tafsir, meskipun mereka memang dikenal dengan tafsir, illa annahum qallat anhum riwayah wa lam yasilu fit tafsir illa ma wasala ilaihi haula al-arba'ah al-muqsirun. Mereka itu sedikit periwayatan tentang tafsir dan mereka tidak bisa seperti apa yang dicapai oleh 4 orang yang telah disebutkan dalam bab tafsir. Kalau Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Abbas untuk masalah tafsir, mereka termasuk a'lam, ya, a'lamun nas fi tafsir. Adapun yang selain itu sedikit riwayatnya tentang tafsir. Lihada natakallamu an Ali wa Ibn Abbas wa Ibn Mas'ud wa Ubay bin Ka'ab. Maka kita akan berbicara tentang Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab. Nazaran li kasrat riwayat anhum fi tafsir. Dikarenakan kita melihat banyaknya riwayat dari mereka tentang tafsir. Kasratan ghaddat madarisul amsar ala ikhtilafihim wa kasratiha. Dengan banyaknya riwayat yang bisa membuat sekolah-sekolah tafsir di berbagai negara dengan perbedaan mereka dan banyaknya mereka. Walau anna rattabna haula'il arba'ah, kalau kita urutkan 4 orang ini hasba kafrati ma rawa anhum, sesuai dengan riwayat yang diriwayatkan dari mereka, lakana awwaluhum Abdullah ibn Abbas, maka yang pertama adalah Abdullah bin Abbas, thumma Abdullah ibn Mas'ud, kemudian Abdullah bin Mas'ud, thumma Ali ibn Abi Thalib, kemudian Ali bin Abi Thalib, thumma Ubay ibn Ka'ab, kemudian Ubay bin Ka'ab. Ini urutan-urutan pembahasan tentang al-mufassirun fis sahabah. Yang pertama Abdullah ibn Abbas. Untuk meningkat waktu, ketika kita membahas biografi masing-masing sahabat yang dibawakan di sini, kita tidak baca harfan biharfin. La tawal al-kalam, nanti akan panjang sekali pembahasannya. Apalagi biografinya Ibnu Abbas, paling panjang. Bahasa orang Sedayu, searat-arat, yakni syai'un muntasir, banyak sekali, tawilun aridun wasi'. Nah, tapi kita bawakan secuplik saja. Intinya yang dibawakan dalam biografi ini, dalam pembahasan ini, itu adalah para sahabat yang memang sudah dikenal keilmuannya dalam bab tafsir. Saya banyak menukilkan nanti dari kitab Suwar min Hayatus Sahabah, Dr. Abdurrahman Ra'fat Al-Basha. Beliau ini menggabungkan dari beberapa kitab, meningkat dari beberapa kitab sejarah
dijadikan satu. Beliau punya dua kitab, ada Suwar fi Hayatus Sahabah, ada Suwar fi Hayatus Tabi'in. Biografi sebagian para sahabat dan biografi sebagian para tabi'in. Tayyib, Abdullah bin Abbas. Kita mungkin sering ngebut ya, dikarenakan waktu kita tinggal sedikit. Kita sudah dapat berapa Ramadan? 13. Ya, sudah 13 Ramadan tanpa terasa. Jadi labas ya, jalan kita sudah agak mulai tambah giginya. Yang mungkin kemarin baru gigi 3, mungkin speedonya masih 20-40, sekarang agak naik lagi gigi 4, speedonya agak naik 80 ke arah 100 ya. Atau siapkan sabuk pengaman, helm yang pas. Tayyib. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Sekarang biografi tentang Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Nama beliau adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf al-Qurashi al-Hashim. Beliau termasuk dari suku Quraisy. Dari suku Quraisy termasuk Bani Hashim. Nah, sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibu beliau namanya adalah Lubabah al-Kubra bintul Harith bin Hazan al-Hilaliyah. Itu ibunya Ibnu Abbas. Beliau digelari dengan Al-Habru wal Bahru. Habrul Ummah wa Bahrul Ulum. Itu gelar beliau, lakabnya beliau. Habrul Ummah. Ya, Habrul Ummah. Apa artinya Habrul Ummah itu? Imam Samudra. Iya. Imam Samudra kan berarti kan imam, ilmunya kayak samudra. Habrul Ummah. Al-Habr itu artinya luas. Habrul Ummah. Ya, ulama, ahbar, imam. Wal Bahr artinya laut. Yakni ilmu beliau sangat banyak. Bikasrati ilmu. Beliau dilahirkan dalam keadaan Nabi SAW ketika itu ada di Makkah. Kemudian didatangkan kepada Rasulullah SAW ditahnik. Tahu ditahnik ya? Mengunyah kurma kemudian diusapkan di langit-langit sang bayi. Itu sebelum hijrah 3 tahun. 3 tahun sebelum Nabi hijrah lahirlah Ibnu Abbas. Nah. Tayyib. Beliau meninggal tahun 68 Hijriah alal arjah menurut pendapat yang rajih. Umur beliau 70 sana, 70 tahun. Beliau mati di Taif dan beliau dikuburkan di sana. Yang mengurusi penguburan beliau, yang meletakkan jenazah beliau ke dalam kuburan itu Muhammad ibn Hanafi. Muhammad bin Hanafi ini anak siapa? Anak siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini anaknya Ali bin Abi Thalib, termasuk keturunannya Ali bin Abi Thalib. Muhammad bin Al-Hanafi. Beliau berkata setelah meratakan tanah kuburan Ibnu Abbas, mata wallahi al-yauma habru hadhihi ummah. Telah meninggal demi Allah hari ini habru hadhihi ummah, imamnya umat ini, yakni Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Sampai ada yang mengatakan ketika beliau dikuburkan ada yang membawakan ayat dari Al-Qur'an yang berbunyi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dibacakan ayat itu ketika beliau sudah dimakamkan. Baik. Adapun bagaimanakah kekuatan beliau dalam masalah tafsir? Karena bidina azakumullah ini sangat nampak dari ucapan-ucapan sebagian para sahabat dan juga ucapan-ucapan dari sebagian para tabi'in yang menjadi murid senior Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu.
Di antaranya seperti ucapannya Ali bin Abi Thalib. Kita tidak bawakan semua, ya, takut panjang. Intinya beliau ini imamun fit tafsir, banyak riwayat tentang masalah tafsir. Seperti ucapannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ka'annama yanzuru ilal ghaibi min sitrin raqiq. Ketika Ibnu Abbas menafsirkan tafsir, seakan-akan Ibnu Abbas itu melihat perkara yang gaib dari balik tirai yang tipis, transparan. Nah, lihat, yakni seakan-akan dibukakan untuk beliau semua makna-makna Al-Quran. Sama disebutkan oleh Khanafiddin A'azakumullah dalam kitab Suwar Hayatus Sahabah, disebutkan dari salah seorang tabi'in ketika itu, dia pernah mengatakan, saya pernah melihat Ibnu Abbas dalam sebuah majelis, dalam keadaan manusia itu berkumpul seturuk, berkumpul di jalan-jalan, yakni saking penuhnya orang, rumah beliau itu sampai sempit, jalan-jalannya itu sampai sempit, dipenuhi dengan banyak orang, ingin ketemu dengan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ketika itu muridnya Ibnu Abbas masuk mendampingi Ibnu Abbas. Ya, ini kayak para masyaikh gitu ya. Para masyaikh kalau ingin kedatangan tamu, ada beberapa asatidzah yang mendampingi. Kemudian datang satu tamu, keluar datang lagi, kayak gitulah. Baik. Ketika itu sebelum Ibnu Abbas membuka majlisnya, beliau meminta air wudu. Beliau mengatakan ba'li wudu'an. Saya minta air wudu. Fatawadda'a wa jalan. Kemudian beliau wudu, selesai wudu, beliau duduk. Kemudian beliau mengatakan kepada pendampingnya ini, "Ukhruj wa qul lahu." Keluar, katakan kepada orang-orang, "Man kana yuridu ayas'ala 'anil Qur'an wa hurufihi falyadkhul." Siapa yang ingin bertanya tentang Quran, huruf-huruf Al-Quran, masuk. Fa kharajtu fa qultu lahu. Saya keluar, saya katakan kepada mereka, "Fadkhulu hatta mala'ul bait wal hujrah." Mereka pun masuk sampai rumahnya itu penuh, kamar-kamar penuh, sesak, masuk semua. Tanya tentang masalah Al-Quran. Fama sa'aluhu an syai'in illa akhbarahu bihi. Dan tidaklah mereka bertanya, melainkan dikasih jawabannya. Ini bagaimana tafsirnya, demikian tafsirnya. Ini bagaimana, demikian. Ini bagaimana, demikian. Dijawab semua pertanyaan yang ada. Selesai, Ibnu Abbas mengatakan, "Asihhat tariqa li ikhwanikum." Kasih jalan untuk saudara kalian yang lain. Fakharaju, mereka keluar. Selesai. Bab tafsir selesai. Pertanyaan masalah tafsir selesai. Kemudian dia berkata lagi kepada pembantunya tadi, kepada santrinya tadi, "Ukhruj," keluar, katakan sama orang, "Man arada ayas'ala an tafsirul Qur'an wa ta'wilihi falyadkhul." Siapa yang minta tanya tentang tafsir Al-Qur'an dan ta'wilnya, masuk. Kalau tadi masalah huruf, yakni masalah gharibul Qur'an. Masalah gharib Al-Quran, kata-kata yang susah atau mufradatul Quran. Beliau memang dikenal kalau ditanya tentang tafsir mesti membawakan syair. Itu Ibnu Abbas. Masuk. Fadkhulu hatta mala'ul bait wal hujrah. Mereka pun masuk sampai penuh rumah dan kamar-kamarnya. Saking banyaknya orang. Tanya mereka tentang masalah takwil dan tafsir. Ini takwilnya bagaimana, ini tafsirnya bagaimana, ini takwilnya bagaimana, tafsirnya bagaimana. Terus pokoknya tanya sampai puas. Fama sa'aluhu an syai' illa akhbarahu bi. Tidak yang tanya melainkan dikasih jawabannya. Tanya ini, kasih jawaban. Tanya ini, kasih jawabannya. Semuanya dikasih jawaban. Selesai, beliau mengatakan arsifut tariq li ikhwanikum. Kelas, kasih jalan untuk saudara kalian. Fa kharaju, keluar lagi. Selesai. Bab tafsir dan ta'wil selesai. Ngomong lagi sama santrinya. Qul, katakan sama mereka, "Man arada ayas'ala 'anil halal wal haram wal fiqhi falyadkhul." Siapa yang ingin tanya tentang masalah halal, haram dan hukum fikih, masuk. Fadkhulu hatta mala'ul bait wal hujrah. Datang lagi masuk sampai penuh rumahnya. Sekarang babnya bab fikih. Halal dan haram ditanyakan. Ini hukumnya apa? Oh, halal, dalilnya ini. Hukumnya apa? Oh, haram, dalilnya ini. Pokoknya masalah fikih dibahas. Tidak ada satu pun yang tanya melainkan dikasih jawabannya.
Selesai, beliau mengatakan lagi, "Afsihut thariq li ikhwanikum." Kasih jalan untuk saudara kalian. Kelas, mereka fakhraju keluar. Bab fikih selesai. Ngomong lagi sama santrinya, "Man arada ayas'ala 'anil fara'id wa ma asbahaha falyadkhul." Barang siapa yang ingin tanya tentang masalah faraid dan yang semisal, masuk. Wah, masalah faraid ya ikhwan. Seper. Ini dapat berapa, ini dapat berapa, ini dapat berapa, suruh masuk. Masuk fadkhulu hatta mala'ul bait wal hujrah. Masuk penuh lagi rumahnya, sesak. Tanya, ini kalau orang ini mati ninggal ini, ini dapat berapa? Oh, ini dapat ini. Beres, keluar. Terus pokoknya ditanya semua tentang masalah faraid. Setelah selesai, beliau mengatakan, "Afsihut thariq li ikhwanikum." Kasih jalan untuk saudara kalian. Fakhraju, mereka pun keluar. Ngomong lagi sama santrinya, "Man arada ayas'ala 'anil arabiyyah wasy-syi'r wa gharibi kalamil arab falyadkhul." Siapa yang mau tanya tentang masalah ilmu bahasa Arab, masalah syair, masuk. Wah, hebat ya. Fadkhulu hatta mala'ul bait wal hujrah. Mereka pun masuk sampai penuh rumahnya. Para nahwiyun, ahlun nuhat, para asy'ariyun, asy'ara, orang-orang yang ahli syair datang semua. Tanya ini diwan ini masalah apa, syair ini masalah apa, wa ila akhirih. Ditanya, tidak ada yang bertanya, mereka dikasih jawaban. Kelas. Selesai. Jadi menunjukkan kepada bid'ah azakumullah kuatnya beliau dalam masalah ilmu, terlebih lagi masalah tafsir. Bayangkan masalah gharibul Quran termasuk sahabat penuh rumahnya. Kalau satu orang bawa 10 pertanyaan sekaligus saja, berapa orang ketika itu? Dijawab semua. Beres, keluar. Masuk lagi masalah tafsir dan takwil. Tanya, kalau satu orang nanyakan 1 juz, 3 kali saja, berapa orang itu? Dah, ini tanya ini, jawab semuanya. Dah, kelas, keluar. Masuk lagi masalah fikih. Tidak sembarangan ya ikhwan. Tanya hukum ini apa? Oh, ini halal. Ini apa? Oh, ini haram. Ini bagaimana? Oh, ini halal. Ini bagaimana? Oh, ini mubah. Ini bagaimana? Oh, ini. Selesai, keluar. Masuk lagi masalah faraid. Ilmu faraid, ilmu waris. Datang masuk. Oh, saya habis ini, bapak saya mati, tapi ninggal saya, adik saya walasri. Saya dapat berapa? Oh, antum dapat sekian. Oh ya. Antum, oh kakak saya mati, ninggalkan ini. Saya dapat berapa? Oh, kamu dapat ini. Oh, ini. Saudara seibu saya mati, saya dapat apa? Oh, kamu tidak dapat apa-apa, walasri. Makanya semua masalah faraid dijawab sama Ibnu Abbas. Kelas, keluar. Kemudian masalah yang kelima, masalah syair, asy'arul Arab wal lughah al-Arabiyyah. Masya Allah ya ikhwan. Menunjukkan kekuatan beliau dalam masalah ilmu. Sampai dikatakan oleh sebagian dari kalangan murid beliau, dia mengatakan, "Sara yajlisu fil usbu'i yawman la yadhkuru fihi illa at-tafsir." Satu hari, 1 minggu penuh itu tidak menyebutkan kecuali tafsir. Dari pertemuan 1 minggu, daurah 1 pekan tafsir. Kalau kita daurah 1 bulan tafsir, ya, itu penyendat-sendat, masya Allah. 1 pekan tafsir. Wa yauman la yadhkuru fihi illa al-fiqh. Berikutnya 1 hari penuh masalah fikih. Wa yauman la tadhkuru fihi illa al-maghazi. 1 hari penuh tidak menyebutkan kecuali maghazi, masalah cerita perang. Wa yauman la yadhkuru fihi illa syair. 1 hari tidak menyebutkan kecuali syair. Masalah syair sebutkan. Wa yauman la tadhkuru fihi illa ayyam al-arab. 1 hari tidak menyebutkan kecuali hari-hari orang Arab. Bagaimanakah mereka bangsa Arab, cerita mereka, diwannya mereka, wa ila akhirih, nasab mereka. Wa ma jalasa ilaihi 'alimun qattu illa qada'alahu wa ma sa'alahu sa'ilun qattu illa wajada 'indahu ilman. Tidak ada yang bertanya kepada beliau melainkan tunduk dengan beliau, dan tidak ada yang tanya melainkan mendapatkan jawaban. Jarang ya ikhwah. Orang kayak gini itu jarang. Maka sangat cocok kalau seandainya Muhammad ibn Hanafiyah berkata seperti itu ketika beliau meninggal. Wallahi, matal yaum habru hadhil ummah. Masya Allah. Dan juga ikhwan fillah azakumullah,
termasuk juga yang menyebutkan kuatnya beliau tentang masalah tafsir, sebagaimana dalam sebuah kisah yang masyhur tentang bagaimanakah munakasyah beliau antara beliau dengan kaum Khawarij, di zamannya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan musuh saja itu ngakui kehebatan ilmunya Ibnu Abbas. Disebutkan khonafidina azakumullah, ketika itu waktunya Qailulah. Qailulah itu waktu mendekati zuhur. Sahabat Ibnu Abbas berkata kepada Ali, "Ya Amirul Mukminin, idzan li an atiyal qaum wa ukallimahum." Wahai Amirul Mukminin, izinkan saya ingin ketemu dengan kaum Khawarij. Saya ingin berbicara dengan mereka. Ali mengatakan, "Inni atakhawwafu 'alaika minhu." Saya khawatir kalau mereka itu berbuat apa-apa dengan namanya mereka kaum Khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin. Khawatir pulang tinggal nama. Maka beliau mengatakan, "Kalla insyaallah." Tenang saja, insyaallah. Kemudian beliau pun pakai baju yang paling bagus dan bersisir. Ada tujuannya. Karena kaum Khawarij itu terkenal dengan kezuhudannya. Pakaiannya lusuh-lusuh, matanya cekong, jarang tidur, batuk apa? Jidat. Ayo. Jidatnya itu hitam karena sering sujud. Badan mereka kurus karena sering puasa. Masya Allah, ibadahnya itu mempeng, sholatnya itu kuat, baca qiraahnya Masya Allah. Orang dengar itu mungkin sampai geleng-geleng, saking mantapnya. Ya. Khawarij, Ibnu Abbas ingin menunjukkan kepada mereka bahwasanya baju itu yang bagus itu tidak haram. Berdandan itu boleh. Pakai baju yang paling bagus, sisir. Wah, tepak-tepak lah dandan api, berangkat menuju ke Harura, tempatnya mereka. Mereka disebut dengan Khawarij yang ada di Haruriyah. Nah, mereka disebut dengan Haruriyah. Ketika mereka, yakni Ibnu Abbas mendatangi mereka, sebagian mereka ada yang beribadah, sebagian mereka ada yang sedang makan. Maka beliau pun maka Ibnu Abbas pun mengucapkan salam. Mereka enggak jawab. Apa jawaban mereka? Marhaban bika ya Ibnu Abbas. Selamat datang wahai Ibnu Abbas. Welcome, gitu ya. Baik, selamat datang. Ini dikomentari sama Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala wa ra'ah pada salah satu daurah di Indonesia. Beliau mengatakan ini menunjukkan mazhabnya Khawarij mengkafirkan para sahabat. Tidak menjawab salamnya Ibnu Abbas. Ya toh? Baik. Ibnu Abbas salam. Assalamualaikum. Apa dijawabnya? Marhaban bika ya Ibnu Abbas. Ada jawab Waalaikumsalam. Ma ja'a bik? Ada perlu apa? Katanya Ibnu Abbas, "Jitu uhadditsukum." Saya mau bicara sama kalian. Sebagian mereka mengatakan, "La tuhadditsu." Jangan ngomong sama Ibnu Abbas. Enggak. Jangan ngurus. Sebagian yang lain mengatakan, "Qul nasma' minka." Baik, ngomong saja, kita dengar. Yang sebagian lari, menjauh, tidak mau dengarkan omongannya, khawatir terpengaruh. Sebagian yang lain nyoba-nyoba. Ya sudah coba. Kita dengarkan apa omongannya Ibnu Abbas. Maka sahabat Ibnu Abbas pun mengatakan, "Akhbiruni ma tunqimuna 'ala ibni ammi Rasulillah wa zawj ibnatihi wa awwal man amana bih." Kabarkan tentang saya, kenapa kalian kok memberontak sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Yakni minta apa alasannya? Dikarenakan mereka ini i'tizal dari sahabat Ali. Dikarenakan ketika itu terjadi clash antara Ali dengan Aisyah radhiyallahu taala anha pada perang Jamal. Antara Ali dengan Aisyah itu perang Jamal. Dikarenakan ketika itu pasukannya pakai onta. Kalau perang antara Ali dengan Muawiyah dengan perang Siffin. Kenapa? Dikarenakan ketika itu pasukan soft sama-sama besar. Nah, baik. Mereka mengatakan, "Nantimu alaihi salasata umur."
kita kritik itu si Ali dengan 3 perkara. 3 alasan kenapa kita kok tidak mau mentaati Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas mengatakan, "Nahi." Apa itu? Awaluha, yang pertama, annahu hakkama rijala fi dinillah. Mereka itu Ali dan konco-konconya itu menjadikan manusia berhukum dalam agama Allah. Dalam keadaan mereka punya prinsip kaum Khawarij, inilah hukmu illa lillah. Hukum ini hanyalah milik Allah. Sampai ketika sahabat Utsman bin Affan sebelum dipenggal kepalanya, sang pembunuh mengatakan, inilah hukmu lillah ya Utsman, lalu dipenggal. Sama ketika sahabat Ali sebelum beliau meninggal, nanti kita bahas pembunuhan Ali bin Abi Thalib. Ketika mau sikat Ali, dia juga mengatakan, siapa yang membunuh? Abdurrahman bin Muljim. Sebelum dia melesatkan pedangnya, dia mengatakan, inilah hukmu lillah ya Ali. Kemudian dipaskan kepalanya, pas tengah, kemudian terkapas. Ini prinsip mereka. Kalau ada dalam masalah agama Allah, lah kok yang menghukum itu orang kafir, berarti Ali kafir menurut mereka. Saniha, yang kedua, annahu qatala Aisyah wa Muawiyah. Ali memerangi Aisyah dalam perang Jamal, memerangi Muawiyah dalam perang Siffin, walam ya'khudh ghanaim wala sabaya. Tetapi aneh, si Ali enggak ngambil ghanimahnya Aisyah, enggak ngambil ghanimahnya Muawiyah, dan juga tidak menawan mereka berdua. Kan aneh katanya. Yang ketiga, annahu maha an nafsihi laqaba amirul mu'minin ma'anna al-muslimin qad bay'uhu wa ammaru. Si Ali mau menghapus gelar Amirul Mukminin dari dirinya, dalam keadaan kaum muslimin telah membaiat dia sebagai khalifah. Kalau bukan Amirul Mukminin, berarti dia Amirul Kafirin, kata mereka. Tiga alasan. Maka Ibnu Abbas mengatakan, ara'aitum in asma'tukum min kitabillah wa haddatsukum min hadits Rasulillah ma la tunkirunahu afatarja'una amma antum fihi. Bagaimana pendapat kalian kalau seandainya saya bawakan firman Allah, sunnah Rasul SAW yang kalian tidak bisa membantahnya? Kalian mau kembali, mau rujuk? Qalu na'am. Mereka mengatakan iya. Qala Ibnu Abbas memulai perdebatan. Amma qaulukum, yang pertama, adapun pendapat kalian, innahu hakkama rijala fi dinillah, bahwa saya si Ali menjadikan beberapa orang sahabat ketika itu menghukumi dalam masalah agama Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, sekarang membawakan satu ayat. Beliau membawakan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian membunuh buruan dalam keadaan kalian sedang ihram. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan, barang siapa yang membunuh buruan tadi sengaja, fajaza'u mithlu ma qatala minan na'am, maka balasannya dia harus membayar hewan yang sama yang dia bunuh. Yang semisal, kalau rusa maka dia harus ganti kambing atau semisal. Yahkumu bihi zawa adlin minkum, yang menghukumi adalah dua orang yang adil di antara kalian. Ini syahidnya. Yang diminta untuk menghukumi orang yang berbuat pemburuan ketika muhrim itu adalah orang yang adil. Berarti kan di sini hakam rijal ala dinillah. Ya toh? Nah. Maka beliau mengatakan, "Anshurukumullah, afa hukmu rijali fi haqni dima'ihim wa anfusihim wa salahi dzati bainihim ahaqqu am hukmuhum fi ardabin samanuha rubu'u dirhamin." Saya nasihatkan kalian dengan nama Allah, kata Ibnu Abbas. Apakah hukum rijal ini dalam masalah menjaga darah dan jiwa mereka serta kemaslahatan mereka itu lebih besar urusannya, apakah hanya sekedar menjaga darah kelinci saja? Mereka mengatakan, bal fi haqqi dima'il muslimin wa salahi dzati bainihim. Bahkan dalam urusan menjaga darah kaum muslimin dan dzati salah bainihim, dan juga persahabatan di antara mereka. Yakni mereka mengakui, iya,
menjaga darah kaum muslimin lebih besar daripada harus menjaga darah kelinci. Ya, ini betul apa yang dilakukan Ali. Antum tahu kenapa mereka kok menyatakan seperti ini? Karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu itu pernah sempat mengutus para sahabat untuk mendamaikan ketika perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah. Ketika itu perang sudah nggak bisa dikendalikan. Akhirnya sahabat Ali mengutus satu utusan, Muawiyah mengutus satu utusan, sama-sama mengangkat mushaf. Sama-sama mengangkat mushaf tinggi-tinggi, menunjukkan sudah selesai perang. Ini mushaf ini, kalau kalian bantai bahaya. Akhirnya mereka pun menurunkan pedang, selesai perang. Itu yang mereka kritik. Ya toh? Kenapa kok dalam masalah seperti itu kok menghukumi dengan hukum seseorang? Dipandang sama Ibnu Abbas, itu menjaga darah mereka. Lalu menjaga darah kelinci saja kalian ngakui kalau itu boleh dengan menghukumi dua orang, apalagi dengan menjaga darahnya kaum muslimin. Faqala, beliau mengatakan, akhrajna min hadza, apakah kita mau keluar dari permasalahan ini atau kalian mau rujuk? Mereka mengatakan Allahumma na'am. Ya, kita rujuk. Satu. Yang kedua, amma qaulukum. Sekarang pendapat mereka yang kedua. Inna Aliyan qatala wa lam yasbi. Sesungguhnya Ali memerangi Aisyah, memerangi Muawiyah dan tidak menawan mereka berdua. Kama sabar Rasulullah SAW, sebagaimana Rasul melakukan yang namanya tawanan. Ketika peperangan beliau melakukan tawanan, mencari tawanan, ditangkap. Apa kuntum turiduna an tasbu ummakum Aisyah wa tastahillunaha? Apa kalian menghalalkan dan menginginkan untuk menawan ibu kalian sendiri, Aisyah? Kama tastahallu as-sabaya, sebagaimana tawanan-tawanan yang lain itu halal. Itu konsekuensinya, ya kan? Kalau Ali mengambil Aisyah sebagai tawanan, ditangkap, dipenjarakan, mengambil Muawiyah dijadikan tawanan, berarti kalian menghalalkan darahnya ibu kalian sendiri, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa in qultum na'am, kalau kalian bilang iya, enggak apa-apa, ambil saja itu Aisyah, faqad kafartum, kafir kalian. Sudah perang. Wa in qultum innaha laysat bi ummikum, kalau kalian katakan Aisyah itu bukan ibu kalian, kafartum, kafir juga kalian. Kata mereka orang Arab, ahlahuma murun, yang paling mending itu sudah paling baik. Mengatakan Aisyah itu bukan ibu, itu sudah kafir. Apalagi mengatakan Aisyah itu sebagai tawanan, lebih kafir lagi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Para nabi itu, Rasulullah SAW itu lebih layak untuk dibela daripada kaum mukminin membela diri mereka sendiri. Dan istri-istri beliau adalah ibu-ibu mereka. Fakhtaru li anfusikum ma syi'tum. Sekarang tinggal pilih, mau pilih yang mana? Mau bilang Aisyah adalah tawanan, ataukah kalian bilang Aisyah bukan ibu kalian? Yang mana? Bingung. Ngomong ini kafir, ngomong itu kafir. Enaknya apa ya? Rujuk saja. Akhirnya min hadhihi aidan, apa kamu mau keluar dari permasalahan ini? Mereka mengatakan Allahumma. Ya wis, kau. Itu ngomong. Ya sudah, tobat. Dua. Tinggal satu. Wa amma qaulukum. Ada penutupan kalian, inna Aliyan qad maha an nafsihi laqaba imratul mu'minin, bahwasanya Ali menghapus dari dirinya gelar Amirul Mukminin. Fa inna Rasulullah SAW hina talaba minal musyrikin yaumal Hudaybiyah. Rasulullah SAW ketika perjanjian Hudaybiyah antara beliau dengan kaum musyrikin, ayaktubu fis sulh alladhi aqadahu ma'hum, mereka kaum musyrikin meminta kepada Rasul untuk menghapus gelar beliau sebagai Rasulullah. Dikatakan di situ hadza ma qada alaihi Muhammadun Rasulullah. Ini di akhirnya. Kalau dalam surat kita kan perlu tanda, gitu kan? Kalau zaman dulu hadza ma qada alaihi Muhammadun Rasulullah. Ini yang diputuskan oleh Muhammad utusan Allah. Kaum musyrikin mengatakan lau kunna nu'min annaka Rasulullah ma sadadnaka 'anil baiti wa la qatalnaka. Kalau seandainya kami beriman kamu Rasulullah, utusan Allah, tidak mungkin kami perangi kamu. Hapus. Maka beliau mengatakan Muhammad ibnu Abdillah, Rasulnya dihapus. Paham ya? Dan beliau mengatakan wallahi inni la Rasulullah wa in kadzabtumuni.
Demi Allah saya adalah Rasulullah meskipun kalian mendustakan aku, kata Rasul SAW. Yakni apa? Rasul saja ketika menghapus gelar Rasulullah itu masih dikatakan sebagai utusan Allah. Apalagi Ali bin Abi Thalib, walaupun dihapus gelar Amirul Mukminin, tetap beliau dikatakan sebagai Amirul Mukminin, bukan dikatakan sebagai Amirul Kafirin. Katakan sama mereka, akhrajtum an hadhihi, apakah mau rujuk? Mereka mengatakan Allahumma. Ya, kalah. Akhirnya Abdullah bin Abbas pulang dengan membawa sekitar 20.000 orang dari mereka. Naam. 20.000 orang dari mereka. Isruna alfan ila sufufi aliyin. Mereka pun balik bergabung dengan sahabat Ali, 20.000 orang dari mereka. Rujuk, kalah hujahnya. Yang lainnya tetap bersikeras tidak mau rujuk, akhirnya dibantai, disikat habis sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Hakadha kana bidina azakumullah. Cukuplah apa yang kita bawakan tadi untuk menunjukkan bagaimanakah kekuatan beliau dalam masalah ilmu tafsir. Sebagian mereka ada yang mengatakan bahwasanya Ibnu Abbas itu terlalu sering mengambil tafsir dari ahlul kitab. Ini salah. Ini salah. Sebagaimana sebagian pendapat mutaakhirin yang menuduh Ibnu Abbas itu terlalu banyak mengambil tafsir dari ahlul kitab. Dibahas sama beliau di sini itu salah, ghalat, tuduhan yang tidak berdasarkan dalil. Ibnu Abbas rujuk kepada ahlul kitab hanya dalam masalah kisah saja, masalah kisah-kisah, dan juga dalam masalah yang memang sepakat dengan Al-Quran. Kalau dalam masalah yang memang dibantah dalam Al-Quran, didustakan dalam As-Sunnah, tidak diambil sama Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Apalagi beliau tidak pernah bertanya kepada ahlul kitab tentang masalah-masalah akidah, tidak pernah. Itu pun beliau bertanyanya kepada mereka, para sahabat yang mantan ahlul kitab, seperti Ka'ab al-Ahbar atau Abdullah bin Salam yang masuk ke dalam Islam, dan ditanya tentang rincian-rincian kisah dalam Al-Quran atau dalam Taurat dan Injil. Nah, demikian. Dan ada sebagian mereka yang menisbahkan tafsir kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yakni mereka menggabungkan beberapa riwayat dan disusun menjadi satu kitab, dikatakan sebagai tafsirnya Ibnu Abbas dengan judul Tanwirul Miqbad fi Tafsir Ibnu Abbas, punyanya Fairuz Al-Abadi yang memiliki kitab Kamus Al-Muhit. Tetapi dibantah sama beliau di sini, riwayatnya semuanya dhaifah. Riwayatnya semuanya dhaif. Dikarenakan semua riwayatnya itu madar riwayat itu pada sebuah silsilah. Ya. Dalam sebuah silsilah As-Suddi As-Saghir dari Muhammad bin Sa'id Al-Kalbi. Kemudian dari salah seorang muridnya Ibnu Abbas, dikatakan sama Imam Suyuti silsilatul kadhib, silsilah dusta. Yakni maudhu. Semua riwayatnya maudhu'ah. Jadi penisbatan kitab Tanwirul Miqbad di atas namakan kitabnya Ibnu Abbas itu salah. Mahfum? Salah. Demikian khonafidina a'azakumullah sedikit biografi tentang Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Setelah ringkas, intaha mulakhasan mujizan mukhtasaran. Selesai secara ringkas. Kalau kita mau baca khonafidina a'azakumullah komentar para sahabat, para tabi'in tentang beliau, tentang masalah tafsir, la talawul kalam, banyak panjang. Intinya kita yakin, seyakin-yakinnya Ibnu Abbas itu adalah imamun fit tafsir, intaha. Selesai? Baik, barakallahu fikum. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan membahas terjemah sahabat yang kedua, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud. Itu juga demikian. Tidak kita baca harfan biharfin untuk meningkat waktu. Dikarenakan hanya permasalahan terjemah saja. Siapakah beliau? Agar kita lebih dekat mengenal siapakah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Setelah Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ali, Ubay bin Ka'ab selesai menjelaskan sedikit tentang mumayyizat
keistimewaan tafsir di zaman sahabat, baru masuk tafsir di ahli tabi'in. Insyaallah taala. Bismillah taala wa taufiqi. Kalau memang tidak ada uzur, kalau memang bisa kesampaian ke sana. Masyaallah. Lalu, ala minkum al-itala. Apa bahasanya agak tembus. Ya. Tapi tak lihat kok agak melung. Alhamdulillah, enggak ngantuk. Wallahu ta'ala bisawab. Wa ta'ala insyaallah subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiik.